peringatan buat kita semua yang ibadahnya baik tapi silaturahimnya hancur. Ibadahnya baik tapi apa? Silaturahimnya hancur. Sama pamannya ndak nyopo, sama ponaannya ada masalah, sama orang tuanya, sama keponakannya. Ini dikatakan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'. Pemutus silaturahim ndak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Kadang-kadang masalah kecil, perbedaan kecil, khilaf kecil antara kita dengan keluarga itu seakan-akan jadi masalah besar dan kita salah prioritas dalam prinsip. Ngerti enggak? Salah prioritas dalam prinsip. Sesuatu yang aslinya dalam agama bukan prinsip, kita sok prinsip-prinsipkan, akhirnya apa? Sampai ndak akur dengan keluarganya, ndak akur dengan pamannya, ndak akur dengan bibinya, tidak akur dengan kerabat dekatnya. Maka ibadah itu ada yang prioritas dan ada yang boleh di nomor duakan. Salah satu ibadah yang prioritas dalam agama Islam ini adalah apa? Al-ihsan ilar rahim. Berbuat baik kepada kerabat yang ada hubungan rahim. Itu prinsip. Ini ibadah prioritas. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi. Barang siapa yang ingin rezekinya oleh Allah diluaskan. Wa an yunsa'alahu fi atharihi. Dan umurnya dipanjangkan. Apa yang harus dia lakukan? Falyasil rahimah. Hendaknya dia menyambung silaturahimnya. Akhrajahul Bukhari. Sekarang yang pertama biar tidak salah faham. Rahim itu keluarga sedarah. Rahim itu bukan tetangga. Rahim itu bukan teman. Rahim itu bukan kenalan. Maka yang dibilang silaturahim bukan menyambung mereka-mereka itu. Silaturahim itu menyambung orang yang ada hubungan rahim. Urutannya dengerin. Yang nomor 1, orang tua. Nomor 2, saudara kandung. Nomor 3, paman dan bibi. Karena dikatakan di dalam hadis al-a'mam sonu abi, paman kalian sederajat dengan bapak kalian. Jadi tidak boleh sama pamannya kurang ajar, tidak boleh. Kemudian kakek nenek, ponaan dan seterusnya. Nah maka yang paling utama tadi siapa? Orang tua. Nomor 2, saudara kandung. Dan 2 ini yang paling berat. 2 ini yang paling berat. Kalau orang tua kadang-kadang diingetin sedikit tentang durhaka kepada orang tua, bisa lunak dia. Tapi kalau keluarga, kadang-kadang kita susah toleransi sama saudara kandung kita. Isine gak cocok, isine ilo-iloan, isine paidu-paiduan, gak gelem kurang luweh. Ndak mau kurang lebih sama keluarga, toleransi, ndak mau keras. Aku kenal sama dia mulai lahir. Dari dulu wataknya seperti itu tidak berubah. Mesti saya tahu. Tidak usah sok nyeramain saya Ustadz. Saya lebih kenal siapa dia. Loh. Waduh. Iki wis gak bayari lek ceramah dikandani ngamuk. Kan repot begini. Kita ini ngasih tahu ikhlas karena Allah kepingin supaya semuanya jadi baik. Malah dipaidu. Kita ngasih mau'idhah hasanah, dia kasih paidu sayyi'ah. Kan repot kalau begitu ya. Nah itu yang pertama makna apa? Rahim. Berarti jangan salah paham. Loh Ustadz sama tetangga gak boleh. Sama teman gak boleh. Boleh. Cuma namanya bukan silaturrahim. Namanya apa? Nyambung persaudaraan ukhuwah di antara kaum muslimin. Jangan dibalik. Mbak tonggo api, mbak dulur rusak.
sama temen loman, sama saudara pelit, sama istri nyah-nyoh, sama orang tua ndak pernah ngasih. Gites saja istri model begitu. Ndak boleh istri itu ngelarang suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan khawatir antum. Antum kalau punya istri yang menghalangi antum untuk berbakti sama orang tua, apa dikatakan oleh Rasulullah? Man taraka syai'an lillah awwadhahullah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, Allah kasih ganti yang lebih baik. Mau digenteni luwih apik. Sudah. Yang pertama makna silaturahim, faham ya? Sekarang poin kedua, apa arti diluaskan rezekinya? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengucapkan maknanya ada dua. Nomor satu, diluaskan secara hakiki. Betul-betul rezekinya ditambahi wakeh. Rezekinya ditambah menjadi banyak. Maknanya makna asli. Betul-betul rezekinya misalkan jatah panjenengan dari Allah 100 juta. Karena panjenengan rajin silaturahim jadi 150 juta. Mudah atau susah bagi Allah? Mudah. Makna yang kedua bukan makna hakiki. Tapi makna kiasan. Yang artinya apa? Bukan jumlah nominal uangnya yang ditambah, tapi kemanfaatan dan keberkahannya serta perasaan puas di dalam hati. Yang ditambah apa? Manfaatnya, barokahnya, dan perasaan puas qanaah di dalam hati. Contoh, kalau tidak nyambung silaturahim, duit 1 juta tidak cukup, hatta buat makan tidak cukup. Tapi setelah dia nyambung silaturahim, uang 1 juta buat makan sisa, dan sisanya bisa digunakan untuk sodakoh. Karena apa? Keberkahannya oleh Allah ditambah. Manfaatnya besar. Ada orang punya duit 10 juta, orang lain ngerasa nikmatnya. Ada yang punya 100 juta, tapi orang lain gak kecipratan belas. Nah, ini maknanya bukan nominal, tapi apa? Keberkahan. Yang kedua, yang ketiga, umurnya dipanjangkan. Sama seperti meluaskan rezeki, maknanya ada dua, makna asli dan makna kiasan. Kalau makna asli, misalkan umur panjenengan di catatan Gusti Allah itu 50 tahun, karena panjenengan rutin nyambung silaturahim, ditambahi boleh jadi sampai 20 tahun. Jadi umurnya berapa? 70. Dan itu makna yang disampaikan oleh para ulama. Lalu makna yang kedua, keberkahan umurnya. Keberkahan apa? Umurnya. Podo-podo 50 tahun, tapi yang satu 50 tahun manfaat buat banyak orang, yang satunya 50 tahun belum selesai dengan diri sendiri. Ada enggak? Ada. Imam Nawawi meninggal usia 50 tahunan. Kitabnya Imam Nawawi luar biasa. Itu namanya umurnya apa? Barokah. Nah, barang siapa kepingin mendapatkan semua itu, hendaknya dia menyambung silaturahim. Hadis yang ke-18. An Jubair ibni Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qalat. Dari sahabat Jubair ibnu Mut'im, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, muttafaqun alaih. Yang artinya adalah tidak akan bisa masuk surga pemutus tali silaturahim. Jadi orang yang mutus silaturahim, walaupun sholatnya baik, itu baik cuma nampaknya saja. Kalau baiknya asli, tidak mungkin orang yang sholatnya baik memutus tali silaturahim. Karena amal yang mempengaruhi semua amalan yang lain itu sholat.
Kalau sholatnya baik semuanya baik. Berarti kalau sholatnya tidak baik itu mempengaruhi silaturahimnya. Kalau silaturahimnya tidak baik, jangan ngomong sholatnya baik. Ada orang salah paham, Masya Allah kok begitu ya sama istrinya. Padahal sholatnya baik loh. Nah sering gak dengar kalimat seperti itu? Kok kok korupsi ya? Padahal sholatnya baik loh. Loh kok begitu ya? Kok selingkuh ya? A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Nas'alullah salamata wal afiyah. Padahal sholatnya baik loh. Enggak. Sholatnya tidak baik. Loh terus yang dipandang manusia apa? Zohir. Tok. Nampak luar. Karena apa? Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Karena kalau sholatnya baik, sholat itu akan mencegah dia dari melakukan yang keji dan yang munkar. Merusak silaturahim, munkar atau tidak? Munkar. Berarti connect enggak kalau sholatnya baik ternyata mutus silaturahim? Enggak. Ibu-ibu paham bu? Nah sekarang lihat artinya. Tidak masuk surga pemutus silaturahim. Apa maksudnya tidak masuk surga? Para ulama mengatakan la yadkhulul jannata ibtidaan. Tidak masuk surga secara langsung, diobong dhisik di neraka. Kenapa? Karena ada dosa pemutusan silaturahim yang dia perlu selesaikan dulu. Diselesaikannya di mana? Disucikannya di mana? Di dalam api neraka. Nah, maka hati-hati. Dan kita ini ojo sedino, jangan sehari, jangan seminggu, jangan sebulan, setahun, sedetik di neraka kita tidak akan kuat. Sampai penghuni neraka itu ngomong sama malaikat-malaikat apa? Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Malaikat Malik bilang sama Tuhanmu suruh bunuh saja kami sekalian. Wis tidak kuat soalnya. Sudah apa? Tidak kuat. Maka jangan korbankan diri Anda untuk dibakar di dalam api neraka karena belani gengsi, isin nyambung silaturahim. Hati-hati.